adalah untuk menghindari namanya penyusutan otot, namanya atrofi, ya. Itu yang sudah pasti terjadi di usia 40, 50, bahkan 60, bahkan 70, ya. Itu makin menyusut ke ototnya, ya, otot manusia. Nah, jadi bagaimana caranya menghindari atau bahkan kita tetap bisa menambah, satu-satunya cara adalah memang harus latihan beban. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, berapa lama nih kita latihan beban? Aku bisa jawab, selamanya, ya. Nah, selamanya. Sama aja seperti kita berkomitmen dengan KFLS, ya. Dengan berKF kita komitmen selamanya, ya, sama, ya, latihan beban juga selamanya, ya. Nanti teknik-teknik gimana nanti aku jelasin di teknik latihan beban basic ini, gitu ya, paling penting. Oke, tips yang lain. Oke, sebelum latihan beban kita bisa lakukan atau minum pre-workout drink. Itu yang paling penting adalah kopi hitam, ya. Kopi hitam paling penting, ya. Itu untuk sumber tenaga juga. Kalau mau minum BPC boleh, karena VCO-nya itu MCT-nya, medium chain triglyceride-nya itu memboosting power juga, ya. Akan tetapi setelah selesai latihan beban, ya, teman-teman jangan minum BPC, ya. Kenapa? Karena unsur lemaknya nanti bisa mengenyangkan. Nah, sedangkan kita ingin untuk bisa makannya lebih banyak. Nah, ini penting juga buat tips buat teman-teman untuk menaikkan massa otot, yaitu teman-teman harus bisa menaikkan asupan real food-nya, ya. Jadi kalau di KF fase induksi apa? Real food, ya. Nah, jadi fokus real food itu apa? Adalah protein, ya. Jadi semua real food itu adalah protein hewani. Nah, disitulah teman-teman ya, aku tidak bisa bilang mewajibkan, tapi kalau bisa adalah menaikkan, ya, asupan proteinnya sampai 100 gram per hari, ya. Kalau memang teman-teman memang sudah melakukan latihan beban, ya. Jadi 100 gram 100 gram protein itu tapi gimana? Setengah kilogram ayam, setengah kilogram ikan itu udah pasti 100 gram protein lebih, ya, pasti, ya. Nah, kombinasi gimana? Boleh, ya. Jadi misalnya mau suka telur boleh, yang misalnya ikan boleh, yang ada kombinasi daging sapi boleh, ya. Tapi yang jelas kalau bisa dihitung. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, teman-teman harus mulai belajar menghitung gramasi asupan protein yang masuk, ya, real food yang dimakan. Ya, contoh nih, aku kasih lihat. Ya, kalau yang ibu-ibu kan pasti udah tahu, ya, timbangan kayak gini, ya, atau model-model yang lain, timbangan masakan, ya. Nah, jadi misalnya teman-teman mau masak apa segala macam atau beli makanan, nah, timbang dulu, gitu ya. Nah, kurang lebih berapa nih? Misalnya ayam utuh sama tulang berapa nih? Nah, gitu. Kalau misalnya ayam yang masih ada tulang biasanya rasionya 70-30, ya, biasanya. Ya, ini karena aku udah sering hitung, ya. Jadi artinya kalau berat kotornya yang masih ada tulang, ya, bukan filet, ya. Kalau misalnya berat kotornya let's say 400 gram, ya, berarti 70%-nya itu yang dagingnya aja, ya, dan di luar kulitnya. Kita nggak makan kulit, misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi nanti teman-teman hitung, kemudian masukin ke aplikasi. Ya, aplikasi namanya Hitung Kalori, kalau yang lokal, kalau yang luar itu ada Fat Secret, ya. Jadi makanannya masukin, nanti keluar gramasi proteinnya berapa. Nah, jadi kurang lebih tahu, ya, kita udah bisa nyampe nggak 100 gram. Nah, gitu. Jadi Uber. Kalau memang belum bisa, nggak apa-apa. Ya, tapi usahakan. Nah, cara untuk bisa menaikkan, ya, asupan protein itu adalah kalau bisa refill-nya, kalau bisa adalah tidak jauh dari latihan beban dari selesai workout. Kenapa? Kalau kita sudah selesai workout itu biasanya pasti ada rasa lapar, pasti, ya. Nah, tapi semakin jauh, ya, kita refill-nya, tubuh kita masalahnya sudah fat adapted. Bagi teman-teman yang sudah jalankan keto atau KF lebih dari 1 bulan, ya, itu biasanya itu udah pasti full ketosis, dan pada saat full ketosis tubuh kita namanya fat adapted. Artinya fat adapted kita tidak mudah lapar lagi karena kita sudah menggunakan body fat sebagai fuel. Jadi kita nggak ketergantungan karbo lagi segala macam, dan kita tidak craving. Jadi artinya kita kuat untuk tidak makan, ya. Fasting teman-teman pasti udah rasain 16 jam, mungkin sekarang udah teman-teman udah biasa, bahkan udah ada yang 20 jam bahkan. Mungkin bahkan ada yang udah omat, ya, bisa 20 jam, 23 jam, ya, seperti itu. Atau bahkan yang udah lama, yang lebih dari 3 bulan mungkin sudah bisa WF3, ya, 3 hari. Aku udah coba kemarin, ya, WF3 juga power latihan bebanku juga oke juga, nggak ada masalah, ya, gitu. Jadi tipsnya yang paling penting adalah teman-teman perlu menaikkan asupan real food-nya, ya, karena logikanya adalah kalau kita ingin menaikkan massa otot, berarti harus ada bahan bakunya, betul nggak? Nah, bahan bakunya bukan lemak, ya. Sekali lagi aku jelaskan, bukan lemak. Lemak itu adalah sumber tenaga. Makanya kalau lemak tinggi sama karbo tinggi berantem jadi penyakit. Nah, gitu kan. Nah, sekarang masalahnya karbonya kita udah hilangin,
kita makan lemak, ya, tapi lemaknya nggak usah tinggi-tinggi banget sekarang. Nah, sekarang fokus di yang tengah-tengah ini apa? Protein, ya, real food. Nah, jadi teman-teman nggak usah mikirin sekarang, waduh harus makan kulit segala macam, nggak perlu, ya. Fokus di makan real foodnya aja. Nah, itu mau apa aja, jeroan oke, ya. Mau jeroannya apa? Hati boleh, jantung boleh, usus boleh, otak boleh, ya. Itu semua kolesterol tinggi sangat mendukung untuk menaikkan massa otot. Nah, itu paling penting, ya. Jadi kalau teman-teman latihan, ya makan jeroan juga rutin segala macam, itu akan membuat menaikkan massa otot. Ya, real food yang lain, telur oke, ya. Kemudian daging kambing oke, daging sapi, ya, ikan apalagi, dan saranku ikan kalau bisa rutinkan, ya. Kenapa? Karena ikan ada omega 3-nya. Yang pertama adalah omega 3 membantu untuk antiinflamasi, ya. Jadi artinya antiinflamasi supaya pada saat kita sudah selesai latihan beban, ya, ada potensi kita terkena namanya jarem, ya, bahasa Jawanya, ya, DOMS, delay onset muscle soreness, artinya rasa pegel di otot, ya, karena ada asam laktat yang keluar. Ya, kalau teman-teman kemarin ikutan TFA-nya Mas Tio yang bukan tadi malam, ya, yang sebelumnya, itu Mas Tio jelasin tuh yang masalah stres, ya, ya Be, ya, masalah stres. Nah, masalah Stres stres. oksidatif, jadi stres nggak dirasakan, tapi permintaan tubuh. Nah, jadi ada demand driven, ada asam laktat keluar. Nah, aku nggak bisa jelasin sekarang, ya, panjang, ya. Silakan lihat YouTube-nya aja, Mas Tio udah jelasin. Nah, itu memang ada asam laktat yang keluar. Nah, itu yang menyebabkan jarem, ya. Itu menyebabkan rasa pegel di tubuh kita, ya, stres, ya. Jadi kita akan membantu membuat tubuh kita stres, otot kita stres. Nah, pada saat stres, sobek ototnya, ya, harus dimasukkan asam amino. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau misalnya udah stres, ya, udah disobek ototnya segala macam, tapi teman-teman masukin asam amino, ya nggak jadi masa ototnya. Nah, gitu ya analoginya, mudah-mudahan paham nih. Ya, jadi ini menjawab banyak teman-teman kemarin yang udah, Om, kok aku udah latihan beban nih, bahkan pagi sama sore, oke. Terus kok kayaknya nggak nambah-nambah ya masa ototnya, oke. Makannya gimana? Refillnya gimana? Iya, masih cuma telurnya paling, makannya apa? Telur. Ya, telur paling sehari cuma 5 butir. Nah, ini dia. Ya, telur 5 butir, satu telur aja itu cuma hanya 6 gram proteinnya, 5 sampai 6, anggap aja 6. Ya, kalau 5 butir aja berarti berapa? 30 gram. Nah, itu masih sangat kurang. Padahal kebutuhan protein minimum, ya, minimum untuk manusia, ya, tanpa latihan beban, itu untuk pria 56 gram per hari, wanita 46 gram per hari. Nah, bayangin, itu tanpa latihan beban, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menaikkan massa otot dengan latihan beban, tentunya harus dinaikkan. Nah, itu caranya. Ya, jadi paham ya, mudah-mudahan analoginya bagaimana, ya, jadi supaya memang kita membuat tubuh kita stres, ya, ada demand driven-nya, ada proses namanya gluconeogenesis, ya. Mungkin nanti teman-teman akan mengalami GDP-nya naik kok pada saat yang beban, makan banyak kok naik dan sebagainya. Memang, ya, tapi teman-teman nggak usah khawatir karena itu proses alamiah, ya. Teman-teman nggak usah khawatir selama teman-teman sudah low carb, ya, sudah ngindarin karbo segala macam, ya, itu pasti tetap akan stay ketosis, ya. Itu yang paling penting. Ya, karena memang ada tubuh kita dengan latihan beban dia akan lebih stressful dan sebagainya, makanya tidur 7-8 jam sehari dalam protokol KF itu juga sangat penting untuk recovery pembentukan otot. Jadi komponen kita tidur, selama kita tidur itu banyak hal yang diperbaiki, ya, seluruh tubuh kita dan sebagainya, termasuk menaikkan massa otot. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, jadi paham ya, nanti kita discuss lebih lanjut lagi kalau teman-teman masih bingung, ya, tentang masalah asupan. Tapi yang lebih penting adalah teman-teman mencoba menaikkan asupannya, real food-nya, ya. Jadi jangan, kuncinya gini, ya. Kalau kita mau menaikkan massa otot dalam kondisi fasting on ketosis atau fastosis, ya, kuncinya adalah kuat puasa yang pertama, yang kedua juga kuat makan. Nah, ya. Jadi kuat makannya harus dilatih. Ya, jadi harus dilatih. Ya, jadi karena kita memang fat adapted, jadi gampang banget kenyang. Nah, tapi perut juga bisa dilatih. Nah, jadi dilatihnya gimana? Mulai masukin lebih banyak. Kalau bisa reviewnya jangan terlalu lama dari selesai latihan beban. Kalau bisa, ya. Kalau nggak bisa, ya udah, apa boleh buat. Tapi coba lakukan. Ya, kalau bisa mendekati, misalnya latihannya jam 10, refillnya jam 12. Misalnya latihannya latihannya jam 12, mungkin refillnya jam 2, ya. Mungkin workoutnya mendekati. Nah, contohnya seperti itu. Kalau bisa diatur, ya. Karena semua tergantung rutinitas kita, ya. Oke, yuk. Udah berapa orang nih, Om Yandri? Oke, udah banyak ya. Oke, Om Rudi, bergabung Om Rudi. Oke, bagi teman-teman yang ada masalah kesehatan, ya, nanti tolong diperhatikan ya, terutama yang punya HNP lumbar atau servikal, ya.
kemudian beberapa kelainan yang lain, mungkin OA dan sebagainya. Nanti dalam latihan beban, tolong perhatikan kalau misalnya ada nyeri, stop aja, ya, jangan usah dipaksakan, ya. Nah, jadi kuncinya, atau mungkin teman-teman yang baru mungkin ada juga berasa nyeri karena memang baru pertama kali, ya. Yang benar-benar baru pertama kali belum pernah latihan beban, mungkin akan berasa ada nyeri dikit di bagian tubuh tertentu, bisa terjadi, ya. Bukan berarti kemudian ada sesuatu hal di tubuh, bukan berarti, karena memang biasanya pada saat pertama kali tubuh kita kaget, ya, tubuh kita kaget, dikasih beban dan sebagainya. Makanya kalau teman-teman yang belum punya dumbbell, ya, kalau mau beli dumbbell, ya, tipsnya adalah yang wanita itu 1 kg, yang untuk pria 4 kg, ya. Untuk pria 4 kg aja, ini 4 kg nih, ya, 4 kilo, ya. Oke, ini untuk cowok nih, untuk pemulanya, ya, 4 kilo itu udah berat ya untuk pria, ya. Nah, jadi makanya beban juga pengaruh, ya. Jadi untuk wanita jangan tahu-tahu ujuk-ujuk langsung 2 kilo misalnya, ya, sayang, ya, nanti terlalu berat, nanti malah tubuhnya sangat stres. Jadi kita harus jadi kuncinya gini, kita harus bisa menarik beban atau mengangkat beban, harus ada bebannya, tapi juga jangan terlalu berat. Nah, terus kemudian berapa lama teman-teman untuk latihan bebannya? Untuk yang di awal pemula, seminggu cukup 3 kali aja dulu, ya, 3 kali. Jadi misalnya teman-teman jadwalkan Senin, Rabu, Jumat, misalnya gitu, ya. Kemudian atau Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, contoh, ya. Jadi 3 kali seminggu aja udah cukup, sangat cukup sekali untuk di awal. Nanti masuk minggu depan, boleh 4 kali seminggu, kemudian mungkin nanti tingkatin sampai 5 kali seminggu, ya. Bahkan 6 kali seminggu juga boleh, asal tadi yang aku bilang, ya, makannya juga sudah kuat, ya, artinya bisa untuk naikin asupan proteinnya, ya, kemudian recovery-nya, tidurnya juga harus bisa bagus, 7-8 jam sehari, ya, itu penting. Jadi artinya kalau kita mau menaikkan frekuensi manusia, ya, dengan konsekuensi untuk, ya, menaikkan asupan protein, kemudian dengan untuk recovery, ya, untuk menaikkan massa ototnya, ya, teman-teman, ya. Oke, sebentar. Ya, Om Yandri, siapa ya yang ada suaranya? Sudah di-mute, Mbak Weni. Oke, lanjut, sorry keputus. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, yuk siapin dulu air minumnya, ya. Komponen garam harus, ya. Jadi kalau mau kopi boleh. Garam, ya. Oke, kemarin mungkin yang friend sama Babe atau di KF nya, Babe udah share juga, atau di Gato Fitness, ya, di Gato Fitness ada share tentang masalah garam, ya. Itu banyak sebenarnya, garam bukan cuma masalah itu aja. Jadi garam atau sodium sangat penting, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang udah serius melatih beban, jangan sepelekan. Yang pertama adalah masalah minum, yang kedua adalah masalah garam, ya, dua hal itu, ya. Jadi kenapa dua hal itu sangat penting? Karena kita sebagai KF warrior kuat, ya, kuat artinya kita kuat untuk tahan lapar, ya, kuat untuk latihan fisik dan sebagainya, tapi kelemahannya adalah gampang dehidrasi, ya. Kenapa? Karena memang tidak ada karbo lagi yang ikat, ya. Jadi karena karbo kita sudah minim, jadi air yang masuk segala macam, kalau kita keringetan, itu akan lebih mudah keluar, dan jumlah yang keluar, keringat yang keluar dari seorang keto warrior dibanding orang masih karbo itu lebih banyak. Nah, kelemahannya lagi, pada saat keluar keringat, itu sodiumnya ikut keluar. Nah, gitu, ya. Jadi sodiumnya ikut keluar. Nah, makanya dua bahaya ini, dehidrasi, yang kedua adalah defisit defisit elektrolit, ya, dalam ini sodium, itu perlu diwaspadai. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah komitmen atau mau mulai latihan olahraga, ya, harus mulai frekuensi minumnya rutinkan, terutama pada saat lagi latihan beban, ya, atau olahraga, ya. Karena sebenarnya olahraga terbagi dua, ya. Aerob, ya, sifatnya aerobik, ya, seperti untuk menghirup kinerja jantung, ya, kayak misalnya jalan kaki, lari, berenang dan sebagainya, itu aerob maksudnya, ya. Yang kedua adalah dengan namanya latihan anaerob, ya, sifatnya seperti kita memakai beban. Nah, sebenarnya cuma dua jenis itu aja olahraganya, ya. Nah, sehingga teman-teman bisa merasakan
Kedua jenis ini memang punya tipikal berbeda-beda. Nah, jadi sama saja bagi teman-teman yang memang masih melakukan kardio yang sifatnya aerobik ya atau aerob tadi, ya tetap lakukan. Ya, karena itu juga membantu fat loss. Ya, jadi teman-teman yang mau melakukan goes, yang mungkin berenang, yang mungkin jalan kaki, lari dan sebagainya. Tapi bagi yang misalnya teman-teman suka lari, ya perhatikan ya larinya kalau jangan kelamaan ya. Kalau bisa lari itu 40 menit aja. Karena kalau lebih dari 40 menit nanti potensi untuk menggerus massa ototnya. Nah, jadi makanya kalau aku sarankan bagi teman-teman yang masih mengurangi body fat ya, lakukan jalan kaki aja. Itu simple, sederhana, tubuh nggak stres ya. Jadi fat loss-nya akan makin lama makin bagus ya. Itu kalau kita jalan kakinya rutin. Ya, rutinnya pagi hari, rutinkan sore hari. Misal kalau bisa 2 kali itu akan lebih bagus ya, gitu teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai. Dumbbell udah siapin ya. Berdiri semuanya yuk. Oke, sambil nanti kita akan ada tambahan. Kalau ada pertanyaan boleh ya, nanti harus tanyakan ya. Sekarang kita pemanasan dulu ya teman-teman. Taruh dulu dumbbellnya atau alat botol aquanya dan sebagainya. Ya, kita pemanasan dulu. Ya, pemanasan kita ini sebenarnya singkat tapi penting ya, teman-teman bisa perhatikan. Ya, kalau pemanasan versi lain mau lebih lama boleh. Ya, ada course di Keto Fitness juga. Tapi ini versi singkatnya. Yang pertama ya. Yang pertama adalah kita majukan gini, ya, ke depan, tarik bahunya ke belakang. Ya, jangan begini. Ya, nah, jadi kunci utama dalam latihan beban adalah teman-teman harus bisa membuat postur adalah tegak. Nah, begini ya, bukan begini. Nah, jadi begini. Nah, salah satu cara latihannya ada untuk bisa badan kita tegak adalah yang pertama, lakukan stretching di pagi hari. Ya, jadi pagi hari bangun tidur segala macam. Kalau teman-teman mau ngeplank bagus kan sekarang ada plank challenge ya di Keto Fitness. Nah, tapi latihan untuk stretching supaya badan tegak adalah putar bahunya ke belakang. Nah, gini, ya. Tarik, putar ke belakang. Ya, yuk lakuin yuk. Ya, aku bisa lihat nih teman-teman ya. Tarik, putar. Ya, pada sini tarik bahunya belakang, putar. Nah, sambil putar ke belakang, dadanya busungkan. Ya, kemudian putar lagi. Nah, ya, putar begini. Nah, oke, yuk semuanya ikut. Ya, gini ya. Oke, lakuin gini. Nih kalau aku di depan, bentuknya gini. Nah, ya. Nah, ini lakuin pagi hari. Ya, jadi bangun tidur. Ya, kalau bangun tidur kan kita mulai kan sebagainya. Nah, kemudian kita baru tahapan sadar ya, kemudian segala macam. Kalau yang muslim subuhan segala habis selesai subuh itu paling bagus ya. Kalau udah mulai mau melakukan gerakan latihan stretching. Nah, sambil menghirup udara segar. Nah, ya, tarik nafas sambil isi paru-paru sampai terisi penuh ya. Tarik nafas sampai penuh, buang pakai mulut. Tarik nafas sampai penuh, buang pakai mulut. Nah, di pagi hari udara segar itu paling bagus ya untuk latihan juga dia otot diafragma di sini ya. Ini namanya ada otot diafragma ya. Nah, jadi salah satu cara untuk membuat badan kita tegak adalah seperti ini ya. Oke, yuk kita pemanasan ke depan gini ya, sambil tarik bahu belakang. Yuk 1 2 3 4 5. Oke, sekarang ke atas. Yuk sambil lihat ke atasnya. Sambil lihat ke atas. Yuk tahan. 1 2 3 4 5. Oke. Lalu kanan ke kiri. Ya, ini tahan ya. 1 2 3 4 5. Oke. Kiri ke kanan. Yuk, tahan. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian putar ya tangannya. Yuk, rotasikan. 1 2 3 4 5. Putar balik. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian pinggangnya putar. Yuk. 1 2 3 4 5. Arah baliknya 1 2 3 4 5. Nah, kaki sekarang terakhir ya, pegangan kalau nggak bisa satu kaki, nah tarik gini tangan, yuk. Angkat satu kakinya, tahan, yuk. 1 2 3 4 5. Satu lagi, yuk angkat, tahan. 1 2 3 4 5. Oke. Kakinya digoyangin gini, yuk. Goyangin semua. Ya. Oke. Terakhir tangannya ya, tangan pegang gini, putar. Putar 360 derajat, yuk. Ya. Oke. Oke, sip. Ya, kita dulu ya pemanasannya. Yuk sebelum kita mulai minum lagi ya. Jangan lupa, yuk minum dulu.
Jadi teman-teman harus mulai rutinkan, kadang mungkin belum merasa haus, tapi minum aja. Nah, itu yang penting. Jadi, itu untuk mencegah dehidrasi. Nah, jadi kunci mencegah dehidrasi adalah kita rutin minumnya. Ya, jadi jangan tunggu merasa haus. Nah, itu. Ya, karena masih banyak warrior tuh masih nunggu merasa haus baru minum. Nah, itu nanti akan berbahaya ya, teman-teman ya. Jadi frekuensikan, apalagi lagi latihan beban seperti ini, berapa set segala macam, udah selesai minum, nggak apa-apa. Selesai set lagi minum. Nah, nanti aku bisa contoh di situ. Oke, yuk diangkat dumbbellnya. Oke, sekarang aku mau jelasin dulu. Di tubuh kita ada lebih dari 600 macam otot, ya. Banyak sekali 600 macam otot dari atas sampai bawah, ya. Termasuk leher sebenarnya ada, tapi nggak perlu kita latih dulu, ya. Nah, dari 600 macam otot itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bahu, kemudian pergelangan lengan bawah, ya. Kemudian dada, oke. Core di sini sampai glutes, ya. Kemudian back belakang, back ini dari atas kalau aku flex begini, ini kelihatan ya, ada jendong, traps sampai bawah ini. Itu otot punggung namanya, banyak sekali ototnya, ya. Kemudian otot lower body, ya, bawah. Oke. Nah, sekarang kita akan latih berapa bagian ini dengan cara yang basic. Nah, jadi teman-teman perhatikan ini cara yang standar, ya. Yang standar artinya dalam latihan beban variasinya nanti banyak. Kalau teman-teman mungkin nanti lihat di YouTube dan sebagainya, asal teman-teman sudah paham ya, paham bagaimana otot atau di mana otot yang bekerja, nah teman-teman nanti bisa mengerti. Ya, oh ternyata di sini, di sini, di sini. Nah, gitu. Karena variasi latihan beban memang banyak. Nah, jadi kelas pelatihan dasar ini sebenarnya adalah aku share cara basicnya dulu. Jadi supaya teman-teman paham dulu, oh ternyata yang gerakin yang ini, otot yang ini bekerja. Nah, gitu. Ya, karena otot kita bisa memfokuskan ya otak kita ini bagian otot mana yang bekerja. Nah, itu yang paling penting. Ya, oke. Kita belajar sekarang tahap pertama, otot bahu. Oke. Otot bahu kita ada 3 bagian, ya. Oke, kalau aku flex begini, ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kelihatan di sini, ini otot bahu depan, ya. Kalau begini, ini kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini otot bahu samping, ya. Ini ada yang jendol. Nah, yang belakang, nah ini ada di sini. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini bahu belakang. Nah, jadi kalau 3 otot bahu ini dilatih, akan membentuk ini bulat. Jadi kayak ada tempurungnya. Nah, jadi ini di sini agak jendol. Ini yang samping ya. Nah, depan, samping, sama belakang. Nah, kunci latihan otot bahu, dan bahu ini adalah salah satu yang terpenting tapi rentan cedera. Nah, jadi aku ulangin ya, rentan cedera. Makanya otot bahu jangan terlalu berat-berat juga ya latihannya. Jadi otot bahu lebih bagus mainnya di repetisi yang banyak, tapi dia bebannya tidak terlalu berat. Nah, itu kuncinya. Ya, jadi melatih otot kita itu bisa 2 cara. Yang pertama memang dengan latihan yang beban berat, ya. Kemudian itu sebenarnya untuk kekuatan. Ya. Yang kedua adalah namanya hipertrofi. Ya, hipertrofi sebenarnya untuk menambah massa otot. Sebenarnya itu tidak perlu latihan yang beban berat sekali. Nah, jadi kita bisa gunakan beban ringan, tapi repetisinya diperbanyak. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya? Kita coba, ya, teman-teman perhatikan. Oke. Nah, untuk otot bahu depan, jadi konsep otot bahu sederhananya adalah membuang pergelangan tangan kita. Ini kita punya pergelangan tangan, kita buang ke arah mana dulu. Oke. Kalau kita buang ke depan, ya, jadi begini. Oke. Nah, ini otot bahu depan yang bekerja. Jadi gerakannya begini, ya. Nah, jadi buangnya ke depan. Ini otot bahu depan yang bekerja. Kalau buangnya ke samping, otot bahu samping yang bekerja. Ya, jangan lebih dari 90 derajat. Jadi cukup segini. Nah, untuk bahu belakang adalah sama buang samping, ya begini, oke. Tapi membungkuk. Nah, membungkuknya gimana begini, ya. Mau lebih turun lagi boleh nggak? Boleh. Tapi kunci utama membungkuk adalah teman-teman harus bisa lurus. Ya, lurus adalah menarik bahunya ke belakang, begini turun. Nah, gini, terus buang samping. Nah, jadi teman-teman membungkuk karena banyak latihan pakai dumbbell, ya, itu semuanya adalah gerakan yang membungkuk karena harus melawan gravitasi. Ya, dumbbell ini kan kalau kita lepas dumbbellnya, ya, pasti turun ke bawah, betul? Nah, jadi makanya semua gerakan latihan dumbbell itu dari bawah ke atas, bawah ke atas. Berbeda dengan kalau misalnya kita pakai namanya resistance band. Nah, ini namanya resistance band. Kalau resistance band bisa melakukan gerakannya dengan horizontal. Ya, contoh latihan dada nih bisa begini, ya. Jadi bisa horizontal. Nanti resistance band bisa dipesan ke aktivitas juga dengan Om Yandri, ya. Kita ada garansi 1 bulan. Nah, nanti bisa cek lagi ya. Nanti akan di-info Om Yandri, ya. Sambil nanti aku beberapa contoh variasi gerakan dengan karet, ya, resistance band. Oke. Jadi aku ulang ya.
begini ke depan, gini ke samping, ya. Kemudian otot bahu belakang, bungkukin dikit, tapi harus tarik bahunya supaya lurus, ya. Kemudian buang samping. Nah, gini ya, buang samping. Oke, jelas ya? Oke, yuk kita mulai. Oke, pernafasan. Oke, pernafasan dulu ya. Sorry lupa. Nah, dalam melakukan untuk gerakan latihan beban untuk pemula, cukup 8 repetisi dulu setiap gerakan, kemudian 3 set. Itu udah cukup ya, jangan digeber dulu. Nanti kalau masuk minggu kedua, boleh sampai 12 repetisi, bahkan 4 set, nggak ada masalah. Ya, ingat ya. Jadi untuk pertama, 8 repetisi sama 3 set. Ya, nanti kalau udah masuk minggu kedua atau bahkan minggu 3, boleh 12 repetisi sampai 4 set. Nah, jeda antar set itu 30 detik sampai 90 detik. Jangan kelamaan juga, ya, karena tempo juga harus bermain. Kemudian pada saat melakukan gerakan mengangkat atau menurun, atau nama gerakan bahasa Inggrisnya namanya konsentrik atau esentrik, itu juga jangan terlalu cepat, ya. 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah, ya. Dalam latihan bahu, cara nafasnya adalah pada saat mengangkat, kita buang nafas, pakai mulut, kemudian tarik nafas. Tarik nafas, buang lagi, oke. Tarik nafas lagi, pakai hidung, buang, Nah, gitu ya. Samping juga sama, ya. Tarik nafas dulu, buang samping, Tarik nafas, buang samping, Nah, gitu cara nafasnya, ya. Oke, yuk. Kita mulai yang ke depan, ya. Begini, ya. Oke, ya, 90 atau sampai ke arah mata boleh, tapi jangan terlalu tinggi, ya. Oke, yuk kita mulai. Teman-teman lakukan yang ke depan dulu ya, sambil aku cek. Yuk, kita mulai semuanya. Mbak Vera. Oke, bagus Mbak Vera. Oke, good. Mbak Dira, yuk Mbak Dira. Iya, bagus. Oke. Mbak Dewi. Oke, good. Om Rudi. Iya. Om, pergelangannya begini, Om. Om Rudi gini. Nah, gini, jangan gini. Begini. Ya, ya, begitu. Ya. Iya, benar Om Rudi. Sip. Mbak Amalia, yuk. Oke, good. Mbak Cahya. Oke, bagus. Mbak Weni. Oke, good. Mbak Retni siapa ya? Mbak Kasinah ya, kalau nggak salah. Aku lupa. Mbak Farah, yuk. Oke, good. Mbak Dina, yuk. Iya, bagus. Ya, udah semua ya. Oke. Nah, semuanya udah bagus ya. Oke, sekarang lanjut ke samping. Yuk, langsung samping. Yuk. Ya, nggak usah tinggi-tinggi ya. Oke, yuk Mbak Vera yuk. Mbak Vera, oke, good. Mbak Dira, oke, bagus. Mbak Dewi, oke, perlahan ya. Akung, iya. Iya, bagus, Kung. Mbak Amalia, iya bagus Mbak Amalia. Oke, Mbak Cahya. Oke. Mbak Weni. Oke, good. Mbak Retni, bagus. Aku panggil Retni, aku lupa namanya. Mbak Farah, oke, good. Mbak Dina, yuk. Oke, bagus. Nah, ya terakhir bahu belakang. Nah, tapi sekali lagi ada beberapa teman-teman yang masih kecepatan ya. Jadi pokoknya perlahan temponya, jangan kecepatan. 1 detik ya, jangan setengah detik nih, jangan langsung cepat ke atas ya, karena otot kita juga harus berkontraksi ya, gitu ya. Yuk sekarang bahu belakang. Jadi harus bungkuk, aku perlu lihat bungkuknya, kemudian buang ke samping kayak tadi. Yuk kalau bisa kelihatan bungkuknya. Jadi aku bisa lihat bungkuknya udah lurus apa belum. Ngadep kameranya ke samping, jadi aku bisa lihat bungkuknya udah benar apa belum. Nah, ke samping benar Mbak Dira. Nah, kayak gitu. Yuk Mbak Vera, oke, agak turun dikit bisa nggak Mbak Vera kameranya? Oke, Mbak Dira, oke, aku cek lihat Mbak Dira dulu. Oke, bagus, Mbak Dira udah bagus. Oke, good. Yuk Mbak Vera yuk. Mbak Vera, bungkuk dulu Mbak. Bungkuk, kemudian buang samping. Ya, gitu. Bungkuk, ya, bungkuk. Nah, buang samping. Buang samping kayak tadi, sama. Bungkuk gitu, terus buang. Ya, kayak gitu tapi bungkuk. Tapi bungkuk. Nah, iya, nah gitu ya. Nah, itu namanya buat otot bahu belakang ya. Oke. Yuk Mbak Dewi. Oke, good. Nah, Mbak Dewi pada saat di bawah, itu dumbbellnya lepas aja di bawah. Jadi jangan ke lutut. Nah, lepas aja. Jadi Mbak Dewi bungkuk lagi coba. Bungkuk dikit lagi, turunin. Nah, lepas aja ke bawah. Gantungin di bawah. Nah, gitu. Langsung buang samping. Buang samping. Nah, oke. Gitu ya Mbak Dewi ya. Nah, oke. Jadi gantungin di bawah. Jadi jangan deketin lutut. Betul. Yuk, Kong. Om Rudi turunin lagi, Kong. Bungkukin lagi, bisa nggak? Nah, iya. Nah, gitu. Oke, buang samping. Nah, good. Bagus, bagus, Kong. Iya, sip, keren, Kong. Mbak Malia, yuk. Mbak Malia. Oke, bagus. Mbak Cahya, yuk. Yuk, Mbak Cahya. Oke, Mbak. Oke. Gantungin di bawah ya, Mbak ya. Oke, digantung bawah. Oke, bagus. Iya. Mbak Weni.
Mbak Wini makin bagus nih. Sip. Yuk, Mbak Retmi. Oke, Mbak Retmi jangan dikedepanin. Gantungin aja sampai bawah, Mbak. Gantungin di bawah ininya. Nah, ya oke. Yuk, Mbak Farah yuk. Mbak Farah. Mbak Farah. Oke, ya. Mbak Dina, ya bagus. Mbak Dina bagus. Tapi sampai di bawah jangan ditaruh di lutut, Mbak. Jadi gantungin aja, Mbak, di bawah. Nah, jadi lepasin aja di bawah. Nah, jadi lepasin digantung di bawah, kemudian bawah samping. Nah, gitu ya. Oke. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, sip. Bagus semua. Ya, beberapa koreksi ya. Jadi beberapa koreksi. Karena teman-teman masih baru ya. Jadi pertama, koreksinya ya. Yang pertama adalah tempo ya. Jadi teman-teman masih banyak gerakannya terlalu cepat ke atas. Ya, nggak apa-apa. Nanti dilatih. Jadi pokoknya gerakannya, pokoknya 1 detik nih. 1 detik tuh, nah, gitu ya. Jadi jangan kecepatan juga. Ya, 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Nah, kurang lebih begitu. Ya. Kemudian yang tadi, yang untuk bawah belakang, ya, bentuknya, ininya digantung aja. Jadi jangan di sini. Gantung begini, ya, lepasin di bawah, dan juga jangan ke depan nih. Ya, gini aja, kemudian samping. Nah, gini ya, gini, bawah samping. Nah, itu aja, ya, koreksinya buat teman-teman ya, untuk yang latihan bahu. Oke, yuk kita minum dulu, kita ganti gerakan berikutnya, minum dulu, teman-teman. Yuk, kita minum dulu. Ada yang mau ditanya, boleh langsung buka. Siapa tadi? Ada yang mau nanya? Oke, kalau belum nggak apa-apa, kita lanjut ya. Oke, udah minum. Yuk, kita lanjut berikutnya. Kalau ada rasa sakit atau apa, ngomong ke Mas Ebi ya, mungkin ada kesalahan gerak atau apa, biar dikoreksi, nggak berlanjut. Iya, ya kalau ada, pokoknya selama jangan nyeri ya. Nah, jadi kalau ada pegel itu biasa. Tapi kalau nyeri itu mesti waspada ya. Oke, bahu udah ya. Oke, itu bahu. Nah, jadi kenapa bahu juga penting karena itu tadi semua gerakan kita tuh bahu kita digunakan. Contoh, teman-teman buka pintu gimana? Buka pintu gini ya. Nah, ini bahu yang kerja. Dorong pintu gimana? Gini, ya. Bahu yang kerja juga. Nah, jadi aku minum kopi aja, kopi hitam. BBC udah jarang. Ya, aku udah jarang BBC. Aku minum kopi hitam aja sekarang. Tapi bukan berarti nggak boleh BBC ya, ada masalah. BBC boleh, tapi sebelum latihan ya. BBC jangan setelah latihan, ya. Nanti kenyang malah nggak bisa makan, ya. Karena ada lemaknya kan, ada visionya kan. Makanya kan maka kalau waktu mulai KF kan visio banyakin yang pertama karena supaya cepat ketosis, yang kedua untuk ganjil kenyangnya. Nah, gitu. Makanya kalau orang lapar kan minum visio aja, visio karena memang itu, karena mengenyangkan. Nah, tapi kalau kita bisa latihan, jangan ada visionya. Ya nanti kenyang, itu malah kenyang nggak makan jadi. Karena kita harus makan. Ya. Oke, ya kita lanjut berikutnya otot apa? Oh tadi apa ya? Bahu. Oke, bahu tadi gitu. Nah, jadi bahu latih dengan rutin karena ini juga support banyak. Makanya bahu kita bisa kita gerakin 360 derajat. Ya, jadi kemana aja. Nah, jadi otot bahu yang bagus juga menunjang buat penampilan juga. Oke, ya sekarang kedua latihan lengan. Ya, lengan di sini sampai sini. Ya. Yang pertama, ada namanya otot bicep, ya. Nah, ini yang ada telurnya bicep, kemudian tricep. Nah, ini tricep luar, ya di sini, ya. Ini tricep ada 3, yang luar di sini, lateral head, kemudian long head di sini, sama medial head, ya. Kemudian otot forearm lengan bawah, ya di sini ya. Nah, itu latihnya dengan cara berbeda-beda. Yuk, yang pertama adalah latihan namanya CURL, ya curl, ya bahasa Inggris curl. Nah, jadi latihan curl ada formatnya adalah bentuknya begini, ya. Ini siku diam, ya. Gini siku diam, naikin. Jadi dinaikin pergelangannya, ya. Dari gini naikin pergelangan sampai atas, kemudian turunkan, ya. Naikin ke atas, turunkan. Untuk yang versi standar, untuk awal sikunya diam, ya. Begini, ya. Jangan digoyangin dulu, ya. Begini. Nah, kemudian membedakan antara otot forearm dengan brachialis, kemudian dengan bicep, ya. Itu adalah pergelangannya. Nah, jadi kalau kita namanya hammer curl, ya hammer seperti malu. Nah, malu kan begini ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita seperti memalu, ya itu tujuannya adalah yang pertama otot ini forearm, yang kedua adalah otot namanya brachialis. Nah, brachialis itu di sini. Kalau teman-teman bisa lihat kan. Nah, sini ya, yang kelihatan nonjol nih. Nah, ini namanya brachialis nih. Nah, jadi kita latihannya adalah begini, ya. Jadi teman-teman rasakan naikkan
dumbbellnya sampai ke atas penuh, ya, kontraksi, rasakan, kemudian turun, ya. Naikkan lagi, rasakan sampai kontraksi di atas, kemudian turun. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk yang posisinya hammer curl. Nah, sama posisi gerakannya, cuma pergelangan yang diputar, ya, begini, yang tadi begini, yang kemudian begini. Nah, ini ada untuk otot bicep, ya. Jadi latihannya sama seperti gini, ya. Jadi naikkan gini, ya, kemudian turunkan. Naikkan gini, kemudian turunkan, ya. Oke, jelas ya? Nah, itu namanya curl. Yuk, kita langsung latih. Yang pertama, yang hammer curl dulu, yang posisinya begini dulu ya, teman-teman. Oke, yuk. Semuanya, Mbak Vera, yuk. Oke. Oke, nah gitu ya, Mbak Vera, Mbak Dira. Oke. Sampai bawah, Mbak Dira sampai bawah. Sampai bawah. Teman-teman turuninnya sampai bawah. Nah, oke. Yuk, dari bawah, naikin Mbak Dira. Oke, perlahan aja, Mbak. Yuk, perlahan. Nah, turun. Lagi naik. Nah, oke. Napasnya pada saat naik dibuang. Ya, jadi pada saat gerakan naik, buang napas. Yuk, Mbak Dewi. Oke. Oh iya, sorry. Ini yang hammer curl dulu ya, boleh? Oke. Sekarang bicep ya, semua pada bicep. Oke, yuk bicep dulu yuk. Oke, yang bicep dulu. Oke, benar Mbak Dewi. Oke, Akung. Iya, bagus, Kung. Oke, Mbak Malia. Oke, Mbak Malia hammer ya. Oke, nggak apa-apa. Mbak Cahya, yuk gitu. Oke, Mbak Retmi. Oke, Mbak Farah good. Mbak Dina yuk. Iya, bagus. Yuk, Mbak Weni. Iya, rata-rata udah bagus. Sampai bawah semuanya kuncinya. Yuk, sekarang satu lagi kebalikannya. Kalau tadi yang bicep, yang begini sekarang diputar. Yang tadinya begini diputar begini. Ya, yuk. Lanjut. Tinggal pergelangannya putar aja. Oke, yuk Mbak Dira. Iya, bagus. Oke. Mbak Dewi. Oke, good. Ya, Akung. Oke, Kung. Kung, bisa ngadap samping ya, Kung? Aku mau lihat, Kung. Ya. Oke, Kung, sikunya diem, Kung. Nah, sikunya jangan naik ke atas, Kung. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi sikunya jangan naik ke atas. Nah, gitu. Nah, oke. Jadi kontraksinya lebih bagus gitu ya. Sikunya diem ya, Kung Rudi ya. Oke. Yuk, Mbak Amalia, yuk. Oke. Naikin. Oke, good. Mbak Cahya. Oke. Mbak Retmi. Oke, bagus. Mbak Farah, yuk. Mbak Farah, yuk. Iya, bagus. Mbak Dina, yuk. Oke, good. Mbak Weni, yuk. Iya, oke, sip. Semuanya udah benar. Beberapa koreksi ya. Yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah yang penting koreksinya tempo ya. Sekali lagi tempo lagi ya. Jadi masih banyak yang cepatkan. Pokoknya naikin 1 detik ya, turunkan. 1 detik naikkan, turunkan. 1 detik naikkan, turunkan. Nah gitu ya. Itu kunci call gitu. Nah kemudian sama kayak tadi Om Rudi ya. Sikunya jangan naik ya nih. Nah jadi sikunya gini. Nah, sikunya diam. Nah, gitu ya. Jadi sikunya jangan naikin begini. Nah, sikunya diam, naikin begini. Jadi pergelangannya, konsentrasinya pergelangannya yang dinaikkan. Ya, siku kita diam. Nah, itu kunci dari gerakan namanya curl. Oke? Oke, sip. Yuk, sekarang kita masuk langsung gerakan untuk tricep. Ya. Yang pertama ada tricep kickback namanya. Namanya juga kickback, ada tendang ke belakang. Ya. Jadi untuk tricep, yang pertama adalah kita harus turunin bungkukan dikit ya, 30 derajat boleh. Tarik sikunya ya, boleh begini boleh, segini boleh. Kemudian tendangin ke belakang. Nah, oke, aku deketin ya. Aku ulang. Dari posisi berdiri, bungkukin dikit, tarik sikunya, tendang ke belakang. 1. Nah, ini sikunya diam nih. 2, oke. 3. Nah, pada saat begini rasain kontraksinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini otot tricep ini. Teman-teman bisa lihat ya otot tricepnya. 1. Nah, mungkin dari sini kelihatan. Nah, ini dari sini kelihatan ya. Teman-teman lihat ya. Oke, aku begini nih. 1. Nah, ini namanya tricep lateral yang di sini. Ya, dia akan bekerja termasuk yang di dalam. Ya, jadi begini. Tarik, tahan 1. Oke. 2. Oke. 3. Nah, gitu ya. Oke, yuk. Perhatikan lengan atasnya ya, jangan bergerak ya. Jadi yang bergerak lengan bawah. Iya, lengan bawahnya. Jadi sikunya ditahan, ya. Ulang ulang Om. Gimana, Mbak Dira? Ulang lagi Om, praktekin lagi. Oke. Jadi bungkukin dikit, gini, ya. Dibungkukin dikit, jadi kan lagi berdiri nih.
turunin dikit, ya 30 derajat aja, sikunya naikin, kemudian tendang ke belakang. Nah, kemudian sikunya diam ya, tendang lagi ke belakang. Nah, gerakin ke depan, tendangin lagi ke belakang. Ya, nah jadi kuncinya adalah menendang ke belakang, tapi sikunya diam. Ya, gitu. Oke, yuk kita mulai yuk. Mbak Vera, yuk coba. Oke, bisa Mbak. Oke, nanti bungkukin dikit ya. Nah, bungkukin dikit. Nah, angkat sikunya, tendang belakang. Nah, bagus. Mbak Dira, yuk. Mbak Dira. Iya. Oke, bagus Mbak. Temponya diperlahanin ya Mbak. Nah, perlahan aja Mbak. Tendangin belakang. Nah, oke. Mbak Dewi. Oke, Mbak Dewi bagus. Iya. Aku. Nah, kok sikunya diemin kok. Coba sikunya tahanin ya, tendangin ke belakang. Jadi kalau tadi kan sikunya sikunya diemin ke belakang aja, Kong. Jadi jangan ikut goyang lagi, Kong. Jadi sikunya gini. Nah. Gini. Iya, benar, Kong. Nah, gitu, Kong. Iya, sip, benar, Kong. Ya, Mbak Malia. Oke, bagus. Mbak Cahya. Iya. Mbak Retni, bagus. Mbak Farah. Oke, Mbak Dina, yuk. Iya, bagus. Mbak Weni. Oke. Ada Mbak Nunung. Ayo, Mbak. Mbak Nunung, yuk. Ayo, semangat, Mbak. Ayo. Iya, sip. Nah, gitu Mbak Nunung. Mbak Nunung, temponya, Mbak. Temponya jangan cepat-cepat. Jadi pada saat nendang, ya, 1 detik. Ya, 1 detik nendang, 1 detik narik lagi. Yuk, coba. Tendang. Nah, oke. Iya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi pada saat tempo, pada saat lakukan gerakan juga jangan cepat-cepat ya, Mbak Nunung ya. Oke, sip. Oke, yuk lanjut. Gerakan berikutnya namanya tricep extension. Ya, kalau tadi kickback, namanya kickback tendang ke belakang. Sekarang extension. Ya, extension adalah untuk otot yang tricep long head sama medial. Nah, extension adalah umumnya pakai 1 dumbbell aja. Ya, pakai 1 dumbbell, angkat ke belakang, ya, angkat ke belakang begini. Ya, sikunya rapetin, jangan terlalu lebar, ya, begini. Kemudian angkat. 1. Oke, 2. Nah, kalau dari samping ini ya, ini ke belakang. Angkat. 1, 2. Perhatiin ini apa namanya itu sikunya Mas Ebi ya, nggak gerak gitu. Nah, gitu. Nah, saat naik itu nggak gerak siku. Naikin ke atas. Ya, turun, naikin ke atas. Ya, turun, naikin ke atas. Nah, gitu. Ya. Oke, yuk coba Mbak Vera. Iya. Oke, gitu ya gerakannya Mbak ya. Oke, Mbak Dira. Iya, bagus Mbak. Mbak Dewi yuk. Oke, Akung bisa Kung? Iya, sikunya di Kung di atas Kung. Iya, benar. Mbak Malia yuk. Mbak Malia yuk. Naikin ke atas Mbak. Iya, benar. Mbak Cahya, yuk Mbak Cahya. Iya, bagus Mbak. Mbak Retmi bagus. Mbak Dina yuk. Iya, bagus. Iya, Mbak Weni. Iya, bagus. Yuk, Mbak Nunung yuk. Mbak Nunung. Belakang, Mbak. Lepas belakang, bagus. Naikin ke atas. Oke, good. Lepas belakang lagi, bagus, Mbak. Naikin ke atas. Oke. Oke, Mbak Rita, udah bisa? Mau mulai? Ya, benar yuk. Mbak Rita yuk. Lepas belakang, naikin, Mbak. Iya. Turun lagi. Bagus. Naikin lagi. Iya, oke. Good. Ya, oke. Sip. Nah, udah. Keren semuanya ya. Kalau ini tricep, ini aja. Berapa tips yang sebenarnya tricep kickback aja ya. Kalau yang untuk overhead extension atau extension itu gak ada masalah ya. Jadi sebenarnya kalau yang di kickback aja teman-teman masih agak bingung tadi. Nah, yang tendang belakang sikunya diam ya. Ini tendang belakang siku diam. Ya, gitu. Oke. Yuk, minum dulu. Kalau ada yang mau tanya boleh buka mic-nya. Kalau ada yang tanya buka mic-nya boleh. Oke. Yuk, kita Izin ke kamar kecil dulu ya, Mas. Gimana? Izin ke kamar kecil dulu. Oh iya, ya nggak apa-apa, Mbak. Silakan Mbak. Kita lanjut ya. Oke, sebentar. Sambil tunggu Mbak Farah ya, sebentar. Oke. Ya.
apa setiap kita melakukan gerakan itu ototnya memang kerasa ketarik? Iya, karena baru Mbak Dira baru mulai kan latihan bebannya? Iya. 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 Nah, Kerasa, emang. ya, karena masih kaget. Jadi banyak tubuh kita yang masih beradaptasi ya ototnya. Nah, makanya tadi aku bilang bebannya jangan berat ya. Untuk cewek 1 kilo itu udah lumayan untuk bagi yang baru mulai ya. Jadi makanya kalau cewek jangan langsung ujuk-ujuk langsung 2 kilo. Nah, itu biasanya kemarin dan gitu besoknya kok bisa sampai jarum sampai 3 hari 4 hari gitu ya. Karena tubuhnya terlalu kaget gitu ya. Makanya kalau untuk dumbbell cukup 1 kilo, bahkan setengah kilo pun ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Untuk buat wanita ya, nah, nggak ada masalah gitu ya. Karena memang standarnya begitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman yang memang baru pertama kali ya gitu ya, kemudian besok kemudian ada pegel-pegel biasa. Nah makanya kuncinya adalah yang pertama makan ikan, ya kan. Kemudian kalau punya magnesium oil boleh, ya magnesium oil. Kemudian magnesium cream boleh juga olesin ke bagian yang pegel, ya. Kemudian kalau ada spirulina, ya itu juga bagus karena ada magnesiumnya juga, ya di Keto Fitness kita ada spirulinanya. Nah jadi itu adalah komponen-komponen yang bisa membantu untuk mempercepat meredakan inflamasinya. Jadi sebenarnya itu adalah efek dari karena yang pertama memang ada kalau buat yang pertama ya bagi pertama kali adalah memang karena ototnya masih kaget. Nah gitu. Jadi tubuh kita bereaksi. Nah tapi bereaksinya bagus ya. Artinya ada reaksi, ada respon dan ada demand-nya. Nah itu yang tadi aku bilang. Kita ciptakan demand. Nah demand-nya gimana kita latihan beban. Nah jadi tubuh udah minta tuh. Kemudian pegel dan sebagainya minta. Nah makanya kuncinya ada teman-teman harus siapin makannya. Nah, itu yang tadi aku bilang. Jadi refill-nya udah harus siap, ya gitu. Jadi refill-nya mulai banyakin. Jadi sekarang harus mulai pikir gimana caranya teman-teman untuk menaikkan refill-nya. Nah, itu yang paling penting. Ya, gitu ya Mbak Dira ya. Yang gimana dengan omega 3-nya boleh tuh? Omega 3 boleh. Ya. Miligramnya terserah. Ya, 1.500 mg boleh, ya pokoknya omega 3 ya. Jadi tidak ada aturan yang secara baku sebenarnya, tapi kalau misalnya maksudnya ikan, ya kalau nggak bisa makan ikan, suplementasi ya, pakai omega 3, terserah mereknya boleh apa aja, ya. Lur, kira-kira berapa butir? Ya kalau misalnya tergantung ininya kan tiap merek kan beda-beda, ada yang 1.500, ada yang atau 2.000 ya miligram ya. Nah, tapi menurutku sih pokoknya kebutuhannya cukup misalnya 1.500 atau bahkan 1.000 pun sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Jadi tidak ada maksudnya aturan baku segala macam, tapi yang paling penting oke, Mbak Cahya, makasih juga ya. Yang penting adalah kita harus masukin dulu ya. Ya kalau yang penting sebenarnya omega 3 itu meredakan inflamasinya ya. Jadi inflamasi yang ada ya. Gitu ya Mbak Dina ya. Oke. Oke, yuk kita lanjut ya. Mau nanya. Iya. Misalnya kalau kan ini kan baru repetisinya tadi kan cukup dengan 8 saja per satu set. Nah, untuk menaikkan ke repetisinya ya ke 12 itu kita harus berapa lama melatih 8 kali repetisi ini? Oke, kalau aku sarankan Mbak, kalau aku sarankan itu 2 minggu dulu ya, 2 minggu dulu latih di 8 atau minggu pertama 8, kemudian minggu berikutnya naik ke 10 ya, baru minggu ketiganya naik ke 12. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu ya. Laki apakah sama ini repetisinya? Ini saya mau nularin ke suami soalnya. Oh, gitu. Gimana Mbak Dina gimana? Iya, kalau repetisinya, pengulangannya, apakah laki-laki sama perempuan tuh sama? Soalnya nanti saya mau... Sama, repetisi sama, cuma beda bebannya aja, Mbak. Nah, kalau laki bisa mulai 4 kilo, kalau baru mulai ya. Nah, kalau laki bisa mulai 4 kilo, kalau wanita 1 kilo kan. Nah, kalau pria bisa 4 kilo. Tapi kalau jumlah repetisi sama, Mbak. Nah, sama. Gitu. Nggak ada beda pria sama wanita. Ya. Keren banget gitu, sampai lantai basah keringat. Iya pasti, karena baru pertama pasti grobios, Mbak. Nggak ada masalah. Ya karena nanti semuanya gitu. Makanya tadi aku bilang, pada saat kita olahraga pasti potensi keringatan pasti ada. Nah, justru itu yang tadi aku bilang, hidrasinya penting sama sodiumnya, ya. Jangan lupa itu yang paling penting. Jadi minumnya harus banyak. Ya, yuk sebelum mulai lagi minum lagi. Yuk, saya minum dulu yuk. Pokoknya jangan, aku ngajarin jangan langsung minum ya. Yuk, minum dulu ya. Terserah, minumnya 1 teguk, 2 teguk nggak ada masalah. Yang penting adalah masuk hidrasinya, ya.
Semakin banyak minum, semakin banyak berkeringat, minumnya juga harus tetap dijaga. Jangan sampai tahu-tahu keleangan. Ya, dan potensi kena HC, maksudnya HC yang terkeluar, ya bisa, itu bisa terjadi. Jadi lebih baik teman-teman banyakin minum, nggak ada masalah. Dan otot itu adalah komponennya bagian 70% dari air, ya benar. Nah jadi pada saat teman-teman banyak minum itu akan membantu untuk pertumbuhan otot kita. Itu yang paling penting, ya. Oke, yuk kita masuk sekarang di jam 10 ya. Yuk kita masuk ke otot dada, ya, otot dada. Nah otot dada ini besar, ya, otot dada, ya. Nah cara efektif untuk melatih otot dada adalah kita melakukan gerakan namanya push up, ya. Oke, teman-teman memang masih baru, ya, tapi sekarang aku mau ajarin untuk push up. Oke, sekarang cara push up yang benar, ya. Teknik push up untuk pemula. Oke, yang pertama, nah, aku mau pindah. Ini aku punya cara baru ya, teman-teman latihan ini dari sini dulu deh. Kalau pakai dengkul nggak bisa. Oke, teman-teman nggak tembok nggak? Yuk, latihan di tembok. Bingung kan? Tembok apaan? Ya, teman-teman latihannya bukan tembok ya. Yuk, ada tembok. Latihannya gini nih. Namanya, ya, namanya wall push up. Latihan tembok dulu ya. Nah, jadi latihannya begini. Nah, latihan gini dulu ya. Nah, latihan begini, lebarnya selebar ini. Nah, oke. Nanti baru masuk ke tahap berikutnya. Ada berapa? Ya, ya, kemudian begini. Ya, kemudian turun. Ya, gini dulu nih. Ya, gini, kemudian turunkan. Ya, lepas lagi, turunin, dorong. Ya, lepas, dorong ke depan. Tendang belakang. Ya, dorong ke depan. Tendang belakang, dorong ke depan. Bisa? Ya, ini latihan untuk sinkronisasi bokong. Kita punya bokong nih sama pundak. Nah, jadi kalau orang pusat pertama kali biasanya susahnya sinkronisasi. Oke? Nah, jadi yang pertama penting. Nah, agak jauh ya. Ini turunin. Ya, tendang. Oke. Turunin. Tendang. Nah, jadi ini untuk melatih sinkronisasi dulu. Ya, bisa teman-teman? Yuk, kita coba. Ada temboknya? Ya, latihan gitu dulu ya. Oke, nah kita coba untuk sinkronisasi bokong dengan pundaknya dulu. Nah, gitu ya. Yuk coba lagi, Mbak Retmi bagus. Yuk Mbak Nunung. Ya, bagus. Mbak Dira. Nah, Mbak Dira udah kelihatan nih. Nah, masih belum sinkron. Nah, tapi nggak apa-apa Mbak. Oke, good. Mbak Weni. Iya. Oke. Iya, Mbak Rita. Nah, gitu ya. Nah, jadi kayak jatuhin badan ke tembok ya. Nah, kemudian dorong. Nah, jadi sekarang latihannya adalah untuk melatih dorong itunya. Ya, oke. Tumitnya gerak nggak? Ini bisa tadi udah ya. Mbak Nunung yuk, Mbak Nunung. Kalau Mbak Nunung udah bisa kemarin kan? Ya, nggak apa-apa Mbak. Itu buat bentuk latihan aja. Oke. Mbak Dina yuk, Mbak Dina. Bisa Mbak? Ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi melatih sinkronisasinya. Oke, yuk itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah teman-teman ambil kursi, yuk. Ambil kursi bisa? Ambil kursi dulu. Nah, jadi teman-teman yang pemula, latihan push up yang paling utama adalah kalau tadi namanya wall push up, ya. Jadi untuk melatih sinkronisasi, ya. Jadi jatuhin aja, kemudian dorong, ya gitu ya. Yang kedua caranya, teman-teman latih pakai kursi, ya. Nah, pakai kursi seperti ini, udah ada kursinya, teman-teman. Oke, kalau belum ada, nggak apa-apa ya. Nah, pakai kursi, ya, lihat aku gini, oke. Nah, ini sama nih, sinkronisasi antara bokong dengan pundak, turun. Oke. Mas Ebi bisa mundur lagi nggak biar dari kaki sampai pundaknya bisa jelas. Oke, sebentar. Ya, sip. Ya. Ya. Baik. Ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman gini ya. Oke. Kemudian turun. Ya. Naik. Turun. Naik. Oke. Turun. Naik. Jadi turunnya
setengah aja, ya turunnya nggak usah sampai ke bawah banget. Jadi melatih kayak tadi sama kayak wall push up adalah melatih sinkronisasi dulu ya antara bokong dengan pundaknya. Oke, yuk coba. Iya. Oke. Yang nggak ada kursi nggak apa-apa, boleh. Ya nanti cari latih dengan yang lain ya, atau wall push up dulu boleh, nggak apa-apa. Ya Mbak Dina, nah gitu, latihan gitu dulu ya. Nah Mbak Dira, iya, udah makin bagus ya Mbak. Oke, Mbak Amalia yuk coba yuk. Iya, oke. Latihannya sinkronisasi dan kemudian turunnya, itu yang paling penting dulu ya. Ya, formasinya. Jadi kita fokusin di formasi dulu ya. Oke, Mbak Vera, oke, good. Ya. Mbak Dira tadi udah bagus kok, udah. Ya. Oke, sip. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti ada formasi lain pakai dengkul dan sebagainya, tapi dua hal itu dulu yang aku ajarin. Nah, sambil nanti pelan-pelan mulai dengan full push up benar-benar. Nah, jadi kalau full push up benar-benar boleh pakai dengkul yang pertama, ya, tapi sebenarnya adalah intinya teman-teman melatih sinkronisasinya dulu. Nah, karena kalau misalnya belum bisa, nah itu nanti sulit. Nah, kalau udah bisa push up, ya, ini otot dadanya akan semakin bagus. Nah, yang kedua, nah, kenapa push up ini sangat penting? Karena dengan otot dada yang makin bagus, ya teman-teman akan bisa, terutama yang wanita, ya, mohon maaf teman-teman yang wanita yang bisa mengencangkan payudara, ya benar, bisa mengencangkan payudara. Jadi artinya postur tubuh juga meningkat, ya. Kemudian karena kita latihannya mendorong seperti ini, ya. Oke, ya Mbak Rita. Nah, jadi kita mendorong, ya. Jadi kita dorong nih pakai dada, ya latihannya. Nah, jadi nanti dada kita akan makin bagus, ya. Juga, mohon maaf, bagi wanita juga nanti akan mempengaruhi bentuk payudara juga, ya. Itu akan pengaruh nanti. Jadi latihan push up akan membentuk postur tubuh wanita juga akan semakin bagus. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nanti lakukan rutin, jadi bertahap, ya. Bertahap, latihannya pakai yang tadi di dinding, kemudian pakai kursi. Baru nanti full push up-nya buat dilatih, ya. Oke, sip. Yuk, kita minum dulu. Jangan lupa minum. Yuk, minum seteguk, dua teguk. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Latihan namanya otot punggung. Ya, otot punggung belakang banyak ya, di belakang sini. Ya, tapi yang penting sekarang adalah cara formasinya. Ya, untuk latihan punggung gimana? Yang paling penting adalah formasi gerakannya. Nah, otot punggung itu untuk pakai dumbbell, ya gerakannya sederhana cuma satu, namanya row. Ya, row itu dari bawah ke atas. Nah, jadi row. Oke, yuk langsung semuanya sambil aku lihat, langsung ikutin ya. Kurang ya. Pegang dumbbellnya. Oke. Nah, kemudian turunkan badan ini, ya. Kemudian tarik sikunya. Kemudian turun lagi, tarik sikunya. Turun lagi, tarik sikunya. Oke, yuk. Ya, Mbak Dewi aku udah lihat, bagus. Oke, yuk. Mbak Vera. Oke, good. Ya, Mbak Retmi bagus. Mbak Farah. Oke, good. Mbak Dira. Nah, bagus, Mbak. Bagus. Tempo ya. Jangan terlalu cepat juga ya. Mbak Weni. Iya, bagus. Tarik sikunya, turunin lagi. Bagus. Mbak Amalia yuk. Tapi Mbak Amalia agak turun bisa. Mbak Amalia agak turun bisa. Jadi bungkukin. Nah, gitu badan. Ya. Nah, turun lagi. Naikin lagi, Mbak. Nah, gitu ya. Nah, bagus. Oke, yuk Mbak Dina yuk, coba yuk. Coba Mbak Dina turunin, kemudian tarik sini, nggak bisa? Mau nanya, abis tadi kita push up, terus gini, kok agak nyeti ya? Apa ada salah gerak? Ini suaraku kecil ya, sebentar. Tadi kayak ada telepon masuk. Bentar Mbak. Aku keluar dulu, ntar masuk lagi, bentar. Gerakan yang barusan saya nggak sempat lihat soalnya HP-nya jatuh barusan. Oh gitu, oke. Sebentar yang nanya siapa tadi ya? Mbak Amalia. Mbak Amalia gimana Mbak? Tadi kan habis push up yang di kursi.
terus melakukan gerakan ini, itu apa memang ada nyeri atau ketarik atau kayak gimana ya? Di mana? Atau ada salah di sini sih posisi ini. Ya, karena memang kalau push up ini yang bekerja. Ya, push up memang ada otot sini. Ya. Okay. Jadi bukan ketarik, tapi itu memang masih kaget. Normal aja. Oh, normal aja ya berarti. Ya, nggak apa-apa. Karena memang push up itu gerakannya otot dada sama tricep. Ya, jadi tricep juga kena. Jadi kena juga tricep. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, teman-teman yang memang masih baru benar pasti akan ada rasa-rasa kaget ya di bagian tubuh ya. Nah, nggak apa-apa. Selama gini, teman-teman harus pahamin bukan nyeri-nyeri banget. Nah, kalau nyeri banget itu beda. Karena mungkin ada pengaruh dengan ada mungkin kelainan tubuh atau penyakit ya. Tapi selama teman-teman nggak ada penyakit ya, itu biasa nyeri-nyeri gitu tuh biasa. Ya, karena tubuhnya kaget aja. Oke. Tadi Mbak Dina ya. Oke, Mbak Dina yuk. Kita ulangin Mbak Dina ya. Mbak Dina gini, turunin dikit Mbak. Bungkukin dikit ya. Kemudian tarik sikunya Mbak. Tarik sikunya, turunin lagi. Nah, gitu. Turunin lagi. Ya, tarik sikunya. Iya. Nah, gitu benar Mbak. Turunin, tarik sikunya lagi. Iya. Turunin, tarik sikunya lagi. Ya, gitu ya. Nah, itu gerakan row. Jadi, itu untuk melatih banyak di otot punggung, tapi basicnya di situ, ya. Oke, semua udah benar kok. Yang di Mbak Dira juga. Oke. Nah, sekarang perbedaannya ya, kalau row dengan dumbbell dia harus dari bawah ke atas, Ini terus ya. Nah, tapi kalau pakai resistance band, ya kita bisa sambil berdiri. Ya, row-nya bisa bermacam-macam dan kita bisa bentuk latihannya berbeda-beda. Contohnya, misalnya kita mau latih yang di bagian belakang sini, nah ini kita bisa gerakannya seperti ini. Nah, ya, mulai dari atas ke bawah, ya gini ke bawah. Nah, jadi variasi gerakan yang pakai karet ya untuk latihan punggung itu sangat banyak sekali ya, jadi sangat banyak sekali. Jadi nanti akan di-share juga ya bentuk-bentuk latihan kalau pakai karet gimana sih dan sebagainya gitu ya. Oke Mbak Dewi, oke ya nggak apa-apa ya. Jangan lupa refillnya ya Mbak ya. Nah, mulai dibanyakin ya. Oke sip. Yuk kita lanjut ya. Tadi udah ini, sekarang latihan core ya. Core itu di mana? Core di sini ya. Oke, core di sini ya. Nah, yuk latihan core sederhana, yaitu ngeplank. Nah, gampang ya, latihannya ngeplank. Dan core termasuk abs dan sebagainya ya. Latihan ngeplank gimana? Sama, sederhana. Kan sekarang di Keto Fitness aku lagi ngadain ya, plank challenge. Ya, yuk semuanya langsung gini. Ya, gini aja nih ngeplank. Nah, udah diam aja ya, tapi angkat ya. Kalau belum tahan, agak lebih tinggi boleh. Ya, sejajar gini ya. Kemudian tahan, kemudian berapa lama main durasi. Nah, kalau udah nggak kuat nggak apa-apa, lepas saja ya. Tapi kemudian tahan lagi. Coba, nah naikin lagi. Oke. Kalau nggak kuat lagi, turun lagi ya. Nah, dah coba latihannya seperti itu. Ya. Coba bagi yang baru, aku melihat. Kalau nggak kuat, lepasin aja ya, jangan dipaksain. Ya, Mbak Dira, diam aja Mbak. Diam aja Mbak. Diam aja, jangan dinaik turunin. Nah, diam, tahan sampai sekuatnya, baru lepas. Kalau udah nggak kuat, ya. Kalau udah nggak kuat, baru lepas. Ya, Mbak Dina bisa. Mbak Dina bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi tahan aja. Tahan sekuatnya. Kalau nggak kuat, baru lepas. Mbak Amalia bisa Mbak? Naikin, naikin bokongnya, ya benar gitu. Tahan, ya tahan. Oke, bagus. Kalau udah nggak kuat, baru lepas. Nah, Mbak Retmi juga. Oke, good. Mbak Vera bisa, Mbak? Ya, tahanin gitu, Mbak. Ya. Capek ya? Kalau nggak kuat, nggak apa, Mbak? Ya, kalau nggak kuat, baru pertama kali pasti mungkin baru 30 detik udah capek ya. Nggak masalah. Nah, oke, gitu ya. Oke, sip. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, karena teman masih baru. Jadi kuncinya gini, ya, teman-teman. Jadi semua bentuk latihan, ya, perlu rutinitas. Nah, makanya kalau misalnya kayak ngeplank ya, atau tadi kayak misalnya siapa tadi Mbak Amalia ya, Mbak Amalia atau kok ininya agak sakit ya. Nah, semua tubuh kita masih kaget ya karena masih baru. Nah, jadi makanya teman-teman perlu melakukan rutinitas latihan beban secara konsisten, itu kuncinya. Supaya nanti kita ototnya beradaptasi dan sudah mulai ya untuk merasakan ya perubahannya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang masih nggak enak ya, ada pegel-pegel, itu biasa ya, atau bahkan ada yang tadi capek sekali, itu biasa ya.
Oke, yuk kita masuk yang berikutnya ya. Yaitu otot lower body. Ya, ini bagian yang terakhir nih, ya. Otot lower body. Yang pertama, yang paling penting adalah namanya otot lower body ya. Itu mulai dari otot bokong kita, glutes, paha depan, paha belakang, ya. Sebentar. Paha depan, paha belakang, ya, kemudian betis, ya. Paha depan, paha belakang, betis, ya, sama glutes. Nah, sekarang kita mau latih, ya. Latihannya gimana? Latihannya adalah kita turun ke bawah nih, ya. Kita latihannya nama squat, ya. Yuk kita coba yuk. Ya. Jadi kunci dari squat adalah menarik bokong ke belakang, turunin bokong belakang. Nah, ya. Turunin bokong belakang, set. Kemudian naikkan lagi. Oke. Turunin bokong ke belakang, naikkan lagi. Ya. Oke, yuk kita coba yuk, teman-teman. Kalau belum bisa sampai bawah nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Sebisa mungkin dulu. Ya, yang penting kuncinya narik bokongnya ke belakang. Ya, yuk dicoba, Mbak Amalia, yuk bisa. Posisi tangannya Ya. Tangan, oke, tangan supaya nggak jatuh, ya, teman-teman tangannya boleh begini, ya, atau begini juga masalah, ya, karena kuncinya narik bokong belakang. Nah, ya, mau begini boleh, oke, yang gini juga boleh. Nah, gitu, ya, yuk, ya, bagus. Nah, Mbak Dira, tapi Mbak Dira sekarang kalau bisa jangan terlalu ke depan condongnya, jadi agak ke atas dikit. Nah, turunnya benar. Nah, turunnya benar tadi bokongnya turunnya udah bagus. Nah, tapi bungkuknya jangan terlalu depan, Mbak. Bungkuknya. Oke. Ya, Mbak Dina udah bagus. Mbak Amalia yuk. Oke, Mbak Amalia udah bagus. Mbak Retni. Ya. Mbak Weni. Mbak Vera. Oke. Ya. Nah, sekarang oke, cara berikutnya. Yuk, aku ajarin. Ambil kursi yuk. Ya, ambil kursi. Kursinya dari dulu. Oke, ya. Cara latihan squat adalah berikutnya adalah kita pakai kursi, ya. Nah, jadi teman-teman latihannya begini, ya. Turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Nah, kenapa pakai kursi? Karena kalau pakai kursi udah pasti bokongnya yang turun ke belakang, ya kan? Kan nggak mungkin kalau kita mau duduk gini kan nggak mungkin, ya. Kalau kita mau duduk gimana? Nah, ya ini adalah basic latihan squat nih, ya. Naik lagi, turun, naik lagi. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya agak sulit dengan latihan squat, latihannya pakai kursi aja dulu. Duduk dikit, kembali lagi. Duduk lagi. Nanomia Soleha, lampu pada mati. Ya, Mbak Nurul, oke, di salin dulu ya, oke. Ya, bisa yang pakai kursi, yuk, coba. Nah, Mbak Vera bagus, nggak apa-apa, pakai kursi duduk. Tapi gitu duduk langsung naik lagi. Ya, nah gitu ya, Mbak Dira. Nah itu bagus tuh, Mbak Dira makin bagus, good. Mbak Dina, ya makin bagus. Mbak Amalia, nah Mbak Amalia makin bagus. Nah, naik lagi Mbak. Nah, oke, turun, naik lagi. Nah. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu pakai kursi teman-teman malah lebih paham. Nah, tapi nanti latihannya ya, jangan sampai duduk. Nah, jadi latihannya cuma hanya menyentuh ya. Sampai menyentuh, tek, naik lagi. Nah, turun sampai nyentuh aja, tek, naik lagi. Ya. Turun, tek, naik lagi. Nah, gitu ya. Jadi kursinya di ujung hanya sebagai untuk patokan ya. Jadi patokan aja. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Yuk, itu latihan squat ya. Sekarang kita lanjut. Itu untuk squat itu untuk paha depan sama bokong. Nah, jadi kalau teman-teman yang di KF yang kemarin mohon maaf bokongnya sudah agak menipis ya karena lemaknya sudah hilang. Nah, jadi harus latihan juga squat salah satunya adalah untuk melatih atau bokong kita glutes namanya. Nah, supaya bisa lebih tebal. Nah, jadi bantalan di pantat kita yang tadinya penuh lemak, nah kita ganti dengan otot. Nah, itu kuncinya ya. Makanya kenapa kita harus latihan beban di situ, ya. Oke, ya sekarang latihan paha belakang namanya hamstring, ya. Nah, latihan hamstring gimana? Oke, latihan hamstring adalah yang pertama namanya, yang paling penting ada namanya latihan good morning, ya. Kalau buat teman-teman muslim, latihan ruku, ya. Kalau teman-teman ruku gimana? Gini ya. Oke, yuk ruku, yuk teman-teman ruku semua.
Nah, tapi sekarang rukuknya punggungnya lurusin. Ya. Nah, sekarang punggungnya lurusin nih. Sampai bawah, tahan. Yuk, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Oke. Kemudian turun lagi. Ke ruku, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Nah, kalau selama ini teman-teman mungkin rukunya membungkuk, ya. Nah, itu ada potensi bahaya. Cuma masalahnya kalau ruku kita kan nggak lama, ya. Kecuali bacaannya pas ruku bisa lama, ya. Nah, tapi kita sampai ke ruku nih. Nah, tapi punggungnya tarik ya. Jadi supaya lurus. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Nah, bisa ya? Gampang? Ya. Oke. Yuk, sekarang bawa dumbbellnya. Yuk, kalau yang udah punya dumbbell, bawa dumbbellnya, ya, pegang, ya. Kemudian turun. Oke, udah pegang semua. Yuk, turunin, sambil tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik, ya. Turun, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Turun, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Nah, berasa nggak? Udah pegal, paha belakang. Itu namanya hamstring. Ya. Nah, pada saat ketarik gitu, paha belakang yang ketarik. Nah, itu namanya hamstring. Ya. Berasa ya? Oke. Oke, yuk lanjut. Latihan terakhir. Namanya untuk otot betis. Namanya calf. Ya. Nama latihannya adalah calf raise. Yuk, semuanya langsung latihannya adalah jinjit. Ya, iya benar, jinjit benar. Latihannya benar namanya jinjit. Latihan namanya calf raise alias jinjit. Bentar, ini. Oke, ya. Yuk, langsung pegang dumbbellnya. Ya, jinjit, yuk. 1, 2, 3, oke. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, udah, 8 dulu. Nggak apa-apa, ya, biar nggak kaget betisnya. Nanti diulang lagi set kedua, ya. Oke, yuk minum. Udah selesai semua. Dari atas sampai bawah. Minum dulu, yuk. Oke, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, udah selesai latihan nih? Kita dari atas sampai bawah. Mas Ebi. Ya. Untuk gerakan-gerakan yang tadi nanti bisa di-share nggak ya dari awal tadi sampai akhir? Ya. Hanya lupa nanti buat latihan. Iya. Nanti ada di-share bentuk gerakannya. Terus yang kedua, ini ada rekamannya. Nanti kalau misalnya Mbak Farah mau lihat lagi, boleh. Atau kalau nanti mau ulang lagi minggu depan, boleh. Atau besok pagi sebelum SFA juga ada. Ya, untuk yang kelas basic ini. Gitu ya? Ya. Gitu. Nanti akan di-share ya. Mungkin nanti sama Om Yandri ya, kalau udah siap rekamannya. Ya. Oke. Terima kasih, Mas. Iya. Oke, jadi tipsnya ya teman-teman ya, bagi emang teman-teman yang baru mulai adalah yang pertama, mulai konsistenkan ya. Jadi mulai alokasikan waktu. Ya, jadi latihan beban itu nggak sulit, cuma butuh konsistensi. Nah, itu yang paling penting. Nah, kebanyakan teman-teman warrior adalah konsistensinya yang kurang. Ya, padahal kalau misalnya latihannya saja, misalnya hanya 3 sampai 4 gerakan itu udah cukup. Ya, itu dengan 8 repetisi, 3 set itu cuma habis nggak ada 30 menit. Ya, paling 25 menit udah selesai. Nah, gitu ya. Jadi latihan beban itu bukan harus langsung 1 jam, 1,5 jam. Jangan lihat kayak aku sekarang gitu ya. Kalau aku memang udah intensitasnya udah sangat tinggi. Ya, dalam posisi memang aku nge-build masalnya kategorinya sudah kategori atlet ya sebenarnya gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman masih baru tidak usah seperti itu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah konsistensi yang penting ya. Jadi misalnya tadi aku bilang ya, kalau misalnya seminggu 3 kali, udah luangin waktu misalnya Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Bagi teman-teman yang saum sunnah, ya Senin, Kamis, ya, kalau bisa usahakan latihan bebannya itu menjelang. Tiap hari sebentar ya, Mbak ini boleh. Udah makan ikan, kalau udah makan ikan nggak perlu omega 3. Ya, nggak perlu, karena ikan kita, semua bentuk ikan rata-rata sudah ada omega 3-nya. Ya. Yang banyak omega 3 hampir semua kok ya. Kembung bagus, bawal bagus, kembung itu bagus. Ikan teri ya, teri itu bagus omega 3-nya ya. Ya, jadi jangan disepelekan ya, ikan-ikan kita di Indonesia itu bagus-bagus. Jadi tidak harus salmon ya. Karena banyak orang masih berpikir omega 3 harus belinya salmon. Enggak. Oke, ini kan kita di lokal nih omega 3-nya bagus-bagus ya kandungannya ya.
Oke, jadi balik lagi yang tadi masalah teman-teman yang saum sunnah, ya. Oke, sebentar Mbak Dira. Ya, Mbak Dira gimana? Gimana kalau dengan ikan-ikan air tawar gitu Om? Seperti Nggak ada masalah. patin, lele gitu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena di Jakarta yang banyak Om. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya bentuk ikan semuanya pasti ada kandungan omega 3-nya. Tapi kan tinggal kadarnya aja kan beda-beda. Tapi sebagian besar rata-rata omega 3 kita itu di ikan di Indonesia itu juga lumayan tinggi-tinggi, ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, yang penting coba dirutinkan makan ikannya, ya, itu yang paling penting, ya. Nah, jadi tipsnya teman-teman yang, ya, Mbak Dina, gimana Mbak? Saya kan baru ini, saya tentu tidak hafal semua gerakan dari awal tadi sampai yang terakhir. Nah, gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan apa namanya ingatan? Nanti gini Mbak, buat teman-teman yang sudah ikutan, ya nanti akan dipindahin ke grup namanya alumni, ya kita punya ada WA grup alumni. Di situ nanti aku share lebih banyak lagi. Jadi ini tidak terputus cuma di sesi ini aja Mbak ya, teman-teman ya. Nah jadi nanti aku akan backup lagi, informasi lagi, share banyak lagi ya, info-info gerakan, mungkin tips yang lain, Mbak juga mungkin nanti infokan juga gitu ya. Kemudian teman-teman yang belum gabung di FB Group Keto Fitness ya coba gabung juga karena aku juga lebih banyak share di sana gitu ya. Beberapa juga aku share juga di KF gitu kan. Tapi intinya adalah teman-teman nggak usah khawatir ya. Nanti semua informasi lanjutan itu pasti akan ada. Bagi teman-teman yang masih mau ikut lagi besok pagi boleh. Tapi kalau aku saranin kalau capek sekarang nggak usah ya. Besok nggak usah ikutan ya karena istirahat dulu. Mungkin minggu depan ya. Nanti gerakannya apa aja nanti aku share di WA Group Alumni ya gitu. Ya, jelas ya Mbak Dina ya. Pokoknya intinya teman-teman nggak usah khawatir nih, tidak selesai cuma satu kali sesi ini aja. Nah gitu, nanti aku akan ngawal juga teman-teman untuk kalau masih ada pertanyaan segala macam, upper body, lower body, boleh. Nah kalau mau mainnya upper body, lower body, boleh. Ya. Nah itu kalau kayak gitu Mbak Winnie, itu udah bentuknya lebih ke arah memang spesifik. Ya. Nah jadi misalnya, makanya tadi aku bilang, jadi boleh kalau misalnya yang seminggu 3 kali, latihannya sama kayak gini, seluruh body boleh. Ya. Tapi kalau suruh body kayak gini, ya lakuin 8 repetisi sama 3 set aja, ya kayak tadi dari atas sampai bawah, ya 3 hari sekali saja, itu udah lumayan lama loh, ya 30 menit lebih. Ya itu yang tadi aku bilang. Jadi teman-teman tidak harus berpikir bahwa latihan beban itu harus menghabiskan waktu 1 jam, enggak. Ya 30 menit juga udah cukup. Bahkan kalau misalnya cuma bisa 15 menit, ya udah nggak masalah. Yang penting adalah konsistensi, karena membangun massa otot itu butuh konsistensi, dan massa otot kita yang naik itu nggak ujuk-ujuk permanen, nggak. Dia nanti bisa turun lagi ya gitu segala macam, karena memang tuh ada demand-nya. Ya demand-nya apa dengan kita latihan beban, itu kuncinya. Ya, oke. Kemudian bagi teman-teman yang mau lebih serius lagi, ya artinya lebih serius mau dipandu gitu ya. Nah di Keto Fitness aku ada program personal coaching ya, tapi itu berbayar. Kenapa? Karena ada pakai amunisinya. Ya kita punya amunisi yang di Keto Fitness, Keto Friendly, udah approval Mastio juga, ya udah aku luncurin programnya sejak bulan Juli kemarin, ya dan sekarang peserta program yang udah ikutan hasilnya sangat bagus. Yang pertama adalah menaikkan massa ototnya dengan bagus, ya. Kemudian yang kedua mengurangi kulit gelambir alias mengencangkan kulit, ya. Jadi banyak teman-teman yang sudah ikutan nih, bahkan ada yang dalam waktu 20 hari sudah berasa ya kulitnya makin kencang, ya karena biasanya pada saat kita udah berKF atau berketo, hilang lemaknya kan cepet banget. Nah, hilang lemak yang cepet banget ini tidak diimbangi dengan kulitnya, regenerasi kulitnya. Nah, itu problemnya. Nah, jadi kalau dengan menggunakan amunisi yang Keto Fitness, ya, nama programnya Keto Fit 90 hari. Nah, kenapa 90 hari? Karena mana dalam waktu 90 hari atau 3 bulan, perubahannya baru terlihat nyata. Ya, tapi opsional ya, teman-teman ya. Tapi itu berbayar karena ada pakai amunisi. Ada 4 amunisinya, ya ada 4 amunisinya. Nanti di-share ya sama Miandri ya. Tapi hasilnya luar biasa semua dari teman-teman yang sudah ikutin program. Ya, ada yang bentuknya full coaching, nanti aku pandu secara full. Ada bentuknya semi coaching. Ya, kalau semi coaching bisa tidak langsung one on one dengan aku, teman-teman nanti latihan sendiri, aku kasih programnya, nanti bisa review, direkam, ya nanti aku review gerakannya gimana dan sebagainya. Nah, kalau yang full coaching barengan, jadi misalnya one on one sama aku ditentukan jam berapa, itu aja bedanya utamanya di situ. Ya, nanti ada 2 perbedaannya di situ. Nanti Om Andri akan share beserta testimoninya. Ya, terakhir ini makin banyak teman-teman yang
apalagi yang wanita ya. Nah, kalau cowok kan biasanya nggak terlalu kulit ya. Kalau wanita banyak kan itu seneng banget gitu ya. Kenapa? Karena kulitnya jadi kenyal ya, bahkan ada yang udah lepas skincare ya, udah nggak pakai skincare lagi segala macem, hanya ya olahraga, latihan beban, kemudian dengan pakai amunisi dari program Keto Fit gitu ya. Oke, aku rasa gitu dulu teman-teman ya. Madira mau tanya, ya gimana Madira? Gimana nih dengan urat-urat tangan kita yang keluar-keluar? Urat-uratnya kenapa, Mbak? Keluar semua ini Om. Aduh. Iya nggak apa-apa, ya memang gitu. Nggak apa-apa, nggak apa. Ya nggak apa-apa. Ya memang karena kan lemaknya udah mulai berkurang, Mbak. Mau gimana lagi? Gitu. Nanti bisa berkurang nggak Om? Apa harus keluar gini terus memang? Memang akan gitu terus, Mbak. Karena ya karena kan gini, Mbak. Jadi gini, karena kan kalau menurutku gini ya, Mbak ya. Sebenarnya nanti kalaupun misalnya teman-teman ikutan program itu, kalau bagian di sini kulit, kenapa kelihatan urat pada nongol ya, karena memang lemaknya udah berkurang, Mbak. Itu kunci utamanya ya. Nah, jadi bukan berarti terus jadi masalah. Kenapa? Karena memang lemak kita sudah menipis. Nah, jadi bukan Mbak Dira aja, banyak memang semuanya kayak gitu. Orang awam Om, bukan orang keto. Kayak pekerja Rodi. Nah, nggak apa-apa Mbak gitu kan, yang penting sehat Mbak gitu kan yang penting sehat gitu loh, nggak ada masalah. Nah, daripada gini Mbak, daripada kita gemuk ininya tapi sakitan gimana? Iya kan mending kita kayak gini tapi kita udah lebih sehat, penyakit banyak hilang, ya kan, nggak masalah. Iya, itu, maksudnya yang suami yang laki-laki kok enggak, kita yang perempuan aduh. Oh sama, yang laki juga sama Mbak, sama. Yang pria juga sama, cuma konsepnya kenapa banyak urat nongol itu tadi gitu tuh. Mbak Nurul juga sama tuh ya. Jadi sama kok, bukan cuma Madira aja, semua ya, karena lemaknya sudah hilang ya. Nah, jadi yang penting tuh sehat gitu loh. Jadi karena masalah itu kembali lagi karena itu tadi ya, lemaknya sudah hilang. Nah, itu kuncinya. Kenapa makanya jadi uratnya banyak nongol. Ya, Madira ya, nggak usah khawatir ya. Terima kasih. Berarti banyak kembaran kita. Iya, banyak kembaran. No worry ya. Oke, jangan lupa besok juga ada SFA KF ya, Seminar from Home ya. Ayo yang belum daftar ya, atau bahkan yang belum pernah ikutan, masih banyak nih yang belum pernah ikutan juga ya. Yuk coba belajar juga ya metabolismenya, secara ilmu dan sebagainya. Jadi bukan kita cuma jalanin aja, tapi kita juga ngerti knowledge-nya juga ya, dari Mas Tio sharingnya gimana. Besok ada Dokter Iskandar juga bagus ya, yang tadinya dari diabetes udah bisa sembuh dan sebagainya ya. Jadi teman-teman juga harus rajin untuk update ilmu gitu ya. Nah, update ilmu. Kalau di Keto Fitness kita rutin ngadain namanya Zoominar ya. Nah, Zoominar itu kita rutin ya 2 minggu selang-seling dengan SFA. Jadi kalau misalnya minggu ini SFA, nanti minggu depannya Zoominar Keto Fitness. Nah, jadi update juga nanti ilmu, kita banyak sharing juga tentang lebih khusus untuk gimana ngembangin naikin massa otot. Oke? Itu dulu semuanya ya. Makasih udah 10:30. Terima kasih semuanya udah gabung. Nanti tanya-tanya berikutnya di grup alumni ya, bisa dilakukan. Oke? Tetap semangat ya, semuanya latihan beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.